Elshinta News and Talk. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mendorong Majelis Ulama Indonesia atau MUI agar mengeluarkan fatwa haram bagi haji mereka yang melaksanakan ibadah haji dengan uang korupsi atau melalui cara ilegal. Berikut petikannya. Fatwa juga mengatakan bahwasannya naik haji itu harus dengan cara-cara yang hasanah. Artinya kalau naik haji dengan uang korupsi, misalnya dengan uang yang tidak baik, tidak halal, itu haram. Dan itu harus diingatkan terus agar naik haji atau pilihan untuk menunaikan ibadah haji harus dilakukan dengan cara-cara yang hasanah juga. Termasuk kalau naik haji dengan cara ilegal itu haram. Misalnya cara ilegal itu tidak menggunakan visa resmi haji. Visa resmi haji itu kan visa yang memang dikeluarkan secara resmi. Ada visa yang berdasarkan kuota, kemudian ada yang visa yang dikeluarkan memang visa haji, bukan visa non haji. Jadi kalau naik haji dengan cara ilegal itu haram. Kami harap ada panduan-panduan seperti itu untuk seluruh umat Islam di Indonesia. Apakah keluarnya fatwa tersebut nantinya akan menurunkan mereka yang berhaji dengan visa non-haji atau uang korupsi? Pendengar, kita temui dosen hukum pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus anggota Komisi Fatwa MUI, Dr. Kiai Haji M. Nurul Irfan. Elshinta News and Talk. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Firman ya, atau Farman? Farma, nggak pakai N. Farma, oke, Yeah. Farma. Gimana Mas, ini ada kabar menarik ini. Betul. Bagaimana nih MUI kira-kira menanggapi dorongan dari Wakil Menteri Haji ini untuk mengeluarkan fatwa haram bagi mereka yang berhaji dengan uang korupsi atau melalui cara ilegal? Yang jelas kalau misalnya memang ada katakan permohonan resmi sebagai mustafti untuk memperoleh atau meminta fatwa ke MUI, pasti akan ditanggapi. Mengenai apakah nanti akan diputuskan seperti yang diminta atau tidak, itu nanti tentu mekanismenya setelah dimusyawarahkan, setelah didiskusikan oleh para ulama. Tetapi memang ini menarik ya, kalau kita melihat referensi yang cukup representatif di dalam kitab Al-Idhah fi manasikil haji wal umroh, Imam Nawawi itu menyampaikan adab-adab naik haji ada 29. Lah adab yang kesekian gitu ya, apakah keempat atau kelima begitu adalah ayyatakhallasa bil halal, atau bahasa lainnya ayyah tariza anil haram. Jadi ONH, ongkos atau biaya yang digunakan untuk naik haji harus steril dari barang haram. Malah beliau jangankan yang haram, yang syubhat saja kalau bisa jangan diikutkan, jangan disertakan untuk sebagai ongkos naik haji. Itu disampaikan oleh Imam Nawawi, ulama besar itu dari kalangan mazhab Syafi'i, menyebut itu. Artinya kan berarti secara etika memang ya begitu. Bahkan beliau sebagaimana juga dikutip oleh Imam Ghazali ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin terkait adab-adab naik haji itu memang harus dari yang harta sendiri dan betul-betul yang halal, jangan sampai tercampur dengan yang syubhat. Sampai Imam Ghazali mengatakan begini, ketika ada satu hadis memang yang menyebutkan ketika orang-orang berhaji lalu menyampaikan talbiyah dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda dan seterusnya, itu dari langit itu malaikat langsung merespon la labbaik wala sa'daik. Anda ini nggak pantas ngomong labbaik labbaikan karena saya tahu itu duit boleh mencuri, duit boleh hasil korupsi begitu. Nah, ini artinya usulan wakil menteri itu jangan-jangan bisikan dari Gus Irfan ini, menterinya ya. Artinya ini referensinya jelas untuk hal itu ya. Mengenai kemudian apakah fatwanya nanti
akan dikeluarkan seperti itu atau tidak ya setelah dimusyawarahkan. Yang jelas apa yang dikemukakan oleh Wakil Menteri ini spektakuler dan bagus. Ya, Saya secara pribadi, bukan atas nama LMUI, setuju dan memang begitu. Ini kan soal ibadah itu memang harus halal ya. Itu satu hadis lain mengatakan bahwa tapi ini hal lain ya, tapi karena ibadah ini sama-sama ibadahnya. Innallaha la yaqbalu sholatan bi ghairi wudu'in wala shadaqatan min hululin. Allah tidak akan menerima sholat yang tanpa wudu dan Allah tidak akan menerima sedekah orang yang dari hasil mencuri. Nah, ini kan ibadah, sama-sama ibadah itu sholat kan. Lah, haji juga begitu. Kalau kira-kira duitnya tidak steril, ada campuran barang yang syubhat apalagi yang haram, itu kemungkinan kecil menjadi haji yang mabrur. Gitulah. Oleh karenanya sepakatlah secara pribadi ya, saya bukan mengatasnamakan lembaga karena nanti pasti perlu musyawarah. Itu bagus usulan Wakil Menteri itu. Berarti dalil syariahnya sudah cukup kuat ya dan tersedia untuk ditetapkan sebagai fatwa haram. Ada referensinya. Ada referensinya. Jadi ada dalilnya, ada dalil soal hal itu. Bagaimana dengan praktek berhaji dengan visa non haji? Apakah ini masuk kategori perbuatan haram juga atau pelanggaran administratif semata, Pak Kiai? Ya, itu juga bagian dari yang perlu dipertimbangkan. MUI itu sangat progresif ya dalam menetapkan hukum. Maksudnya begini, ini contoh aja contoh. MUI pernah mengeluarkan fatwa bahwa kanguru itu haram untuk dikonsumsi. Lah, bukan karena apa-apa. Sebetulnya kalau dikaitkan dengan kesamaan makanannya dengan kelinci atau juga dengan kambing, makanan rumput itu halal dia. Tetapi ternyata pertimbangan diharamkannya kanguru itu karena apa? Karena dilindungi undang-undang. Nah, jadi pertimbangan perlindungan undang-undang ini yang bisa dikiaskan, bisa dianalogikan terhadap orang yang melakukan haji tapi ilegal atau dengan cara yang aneh-aneh yang sampai mendolimi orang. Sementara orang antri sekian tahun. Saya sendiri antri dari tahun 2014 ini untuk 2 tahun lagi insya Allah kalau lihat jadwal. Tapi kemudian ada orang nyodok. Nah, orang yang itu yang membuat perlu diharamkan kalau sampai ada yang semacam apakah ilegal, apakah dengan cara. Jadi itu ide-ide itu bagus. Semuanya tujuannya untuk supaya tertib, supaya lebih baik lah. Saya setuju seperti itu. Begitu ya Mas Farma. Sebelum kita lanjut, ini ada beberapa pertanyaan. Ada Pak Levi di Bekasi bertanya, katanya kalau arisan umroh atau haji gimana nih Pak Kiai? Itu uang sendiri, gotong royong, tanpa bunga, tanpa paksaan. Kumaha ini? Lalu ada Ibu Siva, katanya mau tanya, bagaimana hukum jika naik haji atau umroh dapat uang dari undian, katanya. Ya, itu juga memang bagian dari yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ya. Padahal kalau kita melihat dari sisi istitoahnya ibadah haji yang disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya. Mohon maaf sebentar. Baik. Allah mewajibkan haji pada manusia bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan. Itu kan begitu konteksnya lah. Ini istitoah itu 2. Yang satu azad, bekal, ONH, lalu ar-rohilah, perjalanan. Perjalanannya aman, tidak ada kendala dan lain-lain. Itu yang membuat untuk standar istitoah atau kemampuan seseorang. Nah, kalau memang belum mampu lalu kemudian dengan arisan, padahal setelah pulang dia masih perlu menguliahkan anak, nyelokohkan anak, menyantrenkan anak, banyak kebutuhan-kebutuhan, kok masih ada cicilan untuk membayar haji yang telah dijalankan. Ini bagian dari yang jangan-jangan kemampuannya memaksa. Oleh karenanya ini perlu ditinjau ulang itu mengenai haji arisan dan seterusnya. Tapi sementara orang menganggap oke lah mampu aja nanti mengansur sekian lama begitu. Cuman dari sisi istitoah jangan-jangan memang belum mampu.
Nah, oleh karenanya kalau memang belum mampu ya nggak usah dipaksain. Kira-kira begitulah kalau pendapat saya. Iya, baik. Seberapa penting sih fatwa MUI ini nantinya dikeluarkan untuk merespon fenomena haji ilegal dan dana haram ini, Pak Kiai? Apakah fatwa ini nanti bersifat penguatan moral saja atau bisa dikategorikan sebagai peringatan keras umat? Ini sangat efektif. Kalau memang nanti akan dikeluarkan, kalau seandainya sepakat dikeluarkan fatwa ini pasti efektif. Karena apa? Sifatnya fatwa walaupun tidak mengikat, tapi ini ibadah haji. Ini semua orang Islam yang insya Allah keimanannya baik. Nah, sebagai orang Islam yang keimanannya baik, maka kemudian pasti akan mempertimbangkan dengan pendapat atau dengan fatwa ulama yang mungkin akan dikeluarkan. Jadi sekali lagi nanti tergantung ya pengurus MUI dalam hal ini Komisi Fatwa untuk menindaklanjuti dan memang ini seandainya bukan hanya wacana yang sebagai angin lalu, tapi kalau kemudian serius ada semacam surat atau misalnya by telepon juga selesai itu, misalnya menelpon ketua kami gitu ya. Tetapi memang sebaiknya kalau untuk fatwa itu ada audiensi dulu apa gitu segala macam, sehingga nanti bisa dirembuk apakah memang diperlukan atau tidak. Efek positif dan negatifnya nanti kita diskusikan gitu. Jadi insya Allah begitu mekanismenya nanti tidak serta-merta lah, kira-kira begitu. Apakah pengalaman sebelumnya bisa menunjukkan bahwa fatwa MUI ini bakal efektif nih mengubah perilaku umat, Pak Kiai? Karena kalau kita lihat misalnya fatwa haram rokok saja, masih banyak kiai yang sampai sekarang juga ngerokok juga. Itu MUI tidak sampai mengharamkan. Jadi fatwa lain lah. Yang haram buat atau yang diharamkan oleh MUI itu 1 orang hamil, 2 orang menyusui, dan 3 anak-anak. Bukan generalisir semua haram, tidak. Tidak generalisir seluruhnya. Iya, tidak. Jadi hanya untuk dan atau juga ketika melakukannya di tempat-tempat yang terlarang merokok itu yang dikemukakan MUI begitu. Tidak haram mutlak. Nah, kalau fatwa haram soal naik haji dengan uang korupsi dan secara ilegal ini, apakah realistis menurunkan praktik haji dengan cara-cara seperti itu? Ya, artinya apa yang dikemukakan ini sudah sesuai dengan adab atau katakan etika menjalankan haji gitu kan. Yang tadinya hanya etika, adab gitu, nah sekarang menjadi aturan. Ini peningkatan nih dalam hal ini. Ada peningkatan luar biasa seandainya kemudian diputuskan untuk dikeluarkan fatwa. Apakah kemudian itu berupa fatwa? Tapi memang efektifnya fatwa karena mengikat ke orang-orang calon-calon jamaah haji ini yang pastinya orang-orang muslim semua, bahkan orang-orang yang baik keimanannya. Kira-kira seperti itu. Pak Kiai, ini masih banyak yang penasaran. Ini ada yang bertanya juga nih lewat aplikasi TikTok, karena kita disiarkan live TikTok juga ya. Ada Ayah Raden katanya, haji kredit juga disinggung dong katanya. Ini maksudnya gimana hukumnya nih haji kredit? Lalu ada Pak Eko Aprianto, bagaimana dengan haji mandiri? Tapi sebelum dijawab, kita sudah ada Pak Putra di Sumatera Utara bergabung bersama kita, Pak Kiai. Kita sapa dulu Pak Putra. Silakan Pak Putra. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tadi untuk fenomena arisan haji dan sebagainya dari fatwa MUI. Sekarang mohon izin Pak Kiai, bagaimana kalau ada di panitia penyelenggara? Ini kan Kementerian Haji kita kan baru terpisah dari Kementerian Agama begitu ya. Ada bagian tertentu dari panitia pelaksanaan di dalam itu, dalam hal panitia daftar tunggu itu melakukan kecurangan begitu untuk daftar tunggu. Apa hukuman mereka di Al-Quran seperti itu? Yang seharusnya tadi dia menunggu daftar tunggu, tentunya disisipkan kepada orang lain lebih hebat membayar dengan seperti itu gitu. Artinya ini supaya jelas bahwasanya ini tidak main-main sebenarnya. Ataupun dalam hal sudah pernah sekali haji, tetapi 2-3 kali karena mungkin dia elit, artis dan sebagainya. Fenomena seperti itu masih ada Pak Kiai. Hukumnya bagaimana ya di Al-Quran? Supaya kita, masyarakat ini memberi kesempatan lah kepada orang lain yang memang itu sudah haknya menunggu gitu. Tapi jangan dijadikan menjadi lahan untuk merampas orang lain daftar tunggunya begitu. Ini bagaimana Pak Haji, Pak Kiai melihat ini? Mohon petunjuk. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra di Sumatera Utara. Tapi ditampung dulu Pak Kiai. Kita ke Pak Sunarno dulu di Cikarang. Pak Sunarno, silakan. Selamat sore
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Parman sama Pak Kiai. Ya. Waalaikumsalam. Pak Kiai, kalau memang ini secara hukum Islamnya memang haram, kemudian memang urusan korupsi ini merupakan sebuah persoalan negeri yang tidak kunjung selesai, saya sangat setuju kalau itu dikeluarkan dalam bentuk fatwa. Karena sudah menjadi persoalan rakyat Indonesia korupsi ini. Jadi memang sebaiknya dipatwakan kalau uang korupsi itu haram untuk naik haji. Kalau memang secara hukum haram ya, harus dalam tingkatan fatwa. Karena tadi persoalannya sudah merugikan rakyat Indonesia gitu Pak Kiai ya. Jadi disinilah peran ulama ya, peran dari Majelis Ulama Indonesia gitu untuk melindungi rakyat Indonesia dari kejahatan korupsi gitu Pak Kiai. Syukran Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kiai. Ya Pak Putra, lalu yang pertanyaan kedua tadi untuk Pak Putra menyoroti tentang oknum tertentu yang berbuat tidak baik ya, yang akibatnya mendolimi pihak lain sampai kemudian ada yang mestinya belum dapat jatah tapi sudah dapat jatah harus berangkat dan seterusnya. Ini membuat orang lain terdolimi, orang lain menjadi tidak berkesempatan, apalagi yang memang sudah sepuh-sepuh. Akhirnya panggilan Allah ini kemudian terdahului atau keburu datangnya panggilan malaikat Israel. Ini menjadi persoalan. Jadi banyak orang yang karena terlalu lama akhirnya sampai wafat belum sempat. Saya alhamdulillah atau ayah saya juga pernah mendaftar tahun berapa? 2009, tapi kemudian jatahnya untuk berangkat tahun 2018, tetapi ternyata juga sebelum tahun itu sudah wafat. Nah ini bagian dari yang sangat merugikan kalau seandainya ada oknum, ada siapapun gitu yang membuat pihak tertentu bisa dicepatkan, sementara pihak yang sudah antri sekian lama bisa tertunda-tunda. Ini hukumnya pastinya dari sisi moral agama, dari sisi akhlak agama itu sebuah kedoliman, dan jangan main-main dengan kedoliman begini. Nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Sekalipun rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah, rajin haji, rajin umroh, tetapi kalau pernah mendolimi orang, apalagi sifatnya itu yang model begini, ini kan orang terdolimi itu nanti nilai ibadahnya, nilai sholatnya segala macam di akhirat bisa nihil akibat dia mendolimi pihak lain dan tidak pernah ada istihlal, tidak ada upaya untuk meminta maaf. Ini bagian dari yang penting untuk dikemukakan. Nah, oleh karenanya saya sepakatlah dengan apa yang diusulkan oleh Pak Wakil Menteri. Nah, kemudian Pak yang dari Surabaya atau dari mana yang kedua itu tadi menyebut dari Cikarang Pak Sunarno. Pak Cikarang ya, mengenai beliau setuju ya memang begitu, karena memang ajaran moralnya dalam kitab tadi saya ulang lagi membaca kitabnya itu Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umroh, itu satu kitab yang lebih dari 500 atau ya sekitar 400 halaman membahas khusus tentang haji dan umroh, itu secara etika dan segala macam lah. Itu Imam Nawawi antara lain mengemukakan ada 29 adab, bahkan kalau dipadu dengan yang dijelaskan beliau dalam kitab yang lain, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, itu sampai 36 adab. Dan dalam kedua kitab ini menyebut mengenai tadi ayah tariza anil haram, harus menjaga betul jangan sampai tercampur barang haram. Bahkan ada istilah jangan juga punya utang. Kalau pergi haji sterilisasi dulu utang-utang. Nah ini juga bagian dari yang disebutkan etika ya. Walaupun kalau untuk utang sih agak susah karena umumnya PNS punya utang gitu kan ya. Nah, akibatnya untuk mengsterilisasi yang ini agak susah. Tapi kalau yang haram betul-betul sangat didukung. Karena apa? Karena jangankan yang haram, yang syubhat saja itu beda tuh antara haram dan syubhat. Kalau syubhat yang sekedar nggak jelas, sekedar tidak terang status hukumnya, itu sudah harus dihindari, terlebih lagi yang jelas-jelas haram. Demikian Mas Farman. Iya. Saya lanjut bacakan komentar ya Pak Levi tadi yang berkomentar, katanya kalau arisan umroh gimana ya Pak Kiai, itu uang sendiri, gotong royong, tanpa bunga, tanpa paksaan, kumaha. Soalnya antrian pemerintah kan juga bayarnya nyicil. Bahkan dana haji diputerin dulu buat pembangunan.
Lalu ada komentar lainnya dari Alex di Kuitang, berhaji untuk kedua kali dan seterusnya sebaiknya diblok selama 5 sampai 7 atau 10 tahun, kemudian untuk berhaji kedua dan terus seterusnya. Komentar lainnya dari Pak Fajar di Bekasi, di negeri kita banyak organisasi keagamaan dengan berbagai macam mazhabnya. Jadi pastinya yang namanya fatwa itu dianggap istihad saja. Apalagi buat orang-orang yang dalam beragamanya suka memilih apa yang sesuai hawa nafsu, yang pasti yang lebih diikuti. Belum lagi masyarakat yang bingung karena setiap organisasi berfatwa masing-masing. Jadi susah sepertinya akan diikuti, kata Pak Fajar di Bekasi. Dari live TikTok Radio El Sinta ada akun tes berkomentar, katanya sudah pastilah haram, katanya. Itu kalau itu sudah pasti haram. Coba Om Wamen minta fatwa walimatus safar wajib gak bagi yang mau haji. Banyak yang nabung buat haji tapi uangnya gak cukup buat ngundang-ngundang, tapi gak enak kalau gak buat acara. Lalu Pak Yusuf Wibisono, rasanya aneh mengimbau uang hasil korupsi tidak dipakai ibadah haji dan umroh, melakukan korupsi aja namanya orang fasik, katanya. Mereka tidak takut sama Tuhannya saja tidak takut. Silakan ditanggapi Pak Kiai. Ya, jadi prinsipnya ide ini memang bagus ya, dalam tataran aplikasinya nanti apakah kemudian bisa sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak ya kita lihat. Tetapi yang jelas perlu juga ada katakan ya petunjuk guide ya yang resmi dalam bentuk fatwa. Kalau yang masih dalam berserakan di berbagai kitab kan belum tentu terjangkau banyak orang ya, masih hanya orang tertentu saja yang suka membaca gitu kan, dan mungkin disampaikan dalam acara-acara nasihat haji dan seterusnya. Nah, oleh karenanya tadi juga ada menyebut mengenai yang arisan umroh gitu ya. Ya selama tidak berat ya dalam menyicil atau membayar arisannya itu ya silahkan saja. Memang sebagian juga menjalankan umrohnya dengan cara seperti itu, dengan cara arisan. Nanti kemudian setelah itu akan dibayar setelahnya, sampai ada katakan travel tertentu yang siap untuk nalangi, tapi nanti membayar di kemudian hari atau setelah menjalankan. Dan ini kalau memang kira-kira sanggup dan tidak menjadi persoalan, ya silahkan gitu. Kalau umroh barangkali kan tidak semahal haji gitu ya, karena di sana juga hanya beberapa hari, 9 sampai 10 hari gitu ya. Oleh karenanya ya silahkan saja ya, ini semuanya kan memang dalam rangka untuk beribadah. Tapi soal beribadah dengan barang haram itu memang ya ada satu yang menanggapi tadi susah ya dari sisi pembuktian dan seterusnya ya. Ini memang menjadi problem ya. Jadi kan belum tentu orang yang korupsi itulah yang berjalan ya. Ini kan kadang-kadang orang yang korupsi atau orang yang melakukan koruptor itu memberikan pada pihak lain. Nah, kalau yang menerima ya, siapa pihak tertentu yang menerima uang ini ya halal karena dia diberi gitu kan. Bahwa mungkin syubhat, iyalah mungkin syubhat, tetapi kalau yang menerima sebagai orang menerima ya halal ya, untuk tetap berjalan dengan uang itu oke-oke saja. Tapi yang langsung haram itu yang pelakunya itu sebetulnya yang nyuri, yang korupsi itu, yang perbuatan itu haram. Kalau uang sih nggak ada yang uang najis atau uang yang yang bersih, yang kotor ya, tetap perbuatannya itulah ya. Kemudian disebutkan tadi ketika orang dari barang yang haram untuk melakukan ibadah, pada saat dia bilang malaikat dengan kalimat la labbaik wala sa'daik, Anda nggak pantas ngomong labbaik wala sa'daik. Karena apa? Karena itu uang yang tidak jelas, uang yang haram. Gitu Mas Rama. Komentar lainnya dari Pak Edi Basuno di Jogja, katanya masalahnya bagaimana kita kalau tahu itu hasil korupsi, rasanya akan sangat sulit katanya. Tapi kalau dari beberapa komentar tadi yang saya tangkap, intinya tanpa fatwa pun, ini kan harusnya bukankah secara moral haji dengan uang korupsi ini sudah jelas ini bermasalah. Apa nih pesan tegas MUI nantinya dengan adanya fatwa haram ini kepada pejabat atau elit yang tetap memaksakan pesan diri? Pesan tegasnya nanti ketika ada
mustafti datang lalu dimusyawarahkan lalu diperlukan atau tidaknya itu nanti akan tegasnya di situ. Baik. Ya, nanti hukumnya juga pasti akan di sana. Kalau ngobrol sore ini tentu tidak atas nama MUI walaupun saya anggota Komisi Fatwa, tetapi ini hanya ngobrol-ngobrol kita gitu ya. Dan apa yang saya jangkau, apa yang saya lihat itu dalam referensi seperti itu. Baik. Ya, mudah-mudahan manfaat, Mas. Baik, amin. Pak Kiai, terima kasih waktunya sudah bersama El Sinta di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, dosen hukum pidana Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus anggota Komisi Fatwa MUI, Dr. Kiai Haji M. Nurul Irfan. El Shinta News and Talk.